Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingky Gosrona. Saya dari kelas C3 Akuntansi, Prodi Akuntansi, NPM 10221165. Saya di sini akan merangkum sedikit penjelasan dari bab 12. Tujuan utama adalah penyediaan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Kemudian menginput data faktur penjualan ke dalam proses pemrosesan komputer dan disimpan dalam database piutang. Hasil proses ini merupakan dokumentasi kontrol yang merupakan dokumen yang berisi saldo piutang. Masing-masing melanjutkan diarahkan ke dalam bagian buku besar untuk dicatat transaksinya. Prosedur dimulai dari diterimanya dokumen batch control, total dari bagian piutang dengan voucher jurnal dari bagian penagihan. Yang pertama, pengelolaan transaksi penjualan tunai. Tahapan penjualan diawali dengan proses pembuatan faktur penjualan oleh bagian penjualan. Laporan yang dihasilkan dari penjualan tunai adalah laporan hasil penjualan per periodik, statik penjualan, jumlah persediaan yang dikeluarkan. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Setelah barang dan bahan pemberitahuan penerimaan, mereka mengalir kembali ke sumber-sumber dan siklus. Data pengeluaran juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Yang ketiga, ada penerbitan pesanan pembelian. Pesanan pembelian dapat dilakukan apabila bagian pembelian sudah mendapatkan pemasok yang diinginkan. Yang keempat, ada verifikasi faktur. Faktur harus dipaksa dan dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen pesanan pembelian. Yang kelima, ada pembayaran dengan pemasok. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran dan persyaratan yang ditentukan dalam pesanan pembelian. Yang keenam, pengendalian untuk siklus transaksi pembelian. Panjang. Setelah barang diterima oleh bagian gudang, persediaan akan melakukan pengecekan dokumen seperti laporan penerimaan dan dokumen pengiriman. Apabila sesuai, bagian gudang persediaan akan mencatat penerimaan barang dan menginput data persediaan baru ke dalam database. Dokumen laporan penerimaan barang akan diserahkan ke bagian utang dagang untuk dilakukan proses selanjutnya. Aktivitas pembelian diawali dengan diterimanya dokumen penerimaan pembelian dari berbagai gudang persediaan. Selanjutnya, bagian gudang akan menginputkan pesanan pembelian dengan tahapan dilakukan proses pemilihan pemasok terlebih dahulu. Apabila pemasok dipilih, selanjutnya membuat dokumen pesanan pembelian yang dikirim kepada pemasok. Apabila pemasok sanggup, maka akan mengirim barang tersebut beserta dokumen menyertainya. Pengendalian intern dari aktivitas ini adalah proses verifikasi faktur pembelian yang dikirim oleh pemasok yang disocokkan dengan pesanan pembelian. Setelah cocok, bagian pembelian akan menyerahkan ke bagian utang dagang perusahaan untuk dicatat dalam buku besar perusahaan. Untuk bagian penerimaan barang merupakan piutang masuk utama barang yang dipesan oleh perusahaan dari pemasok. Pengendalian dalam proses ini dengan mencocokkan pembagian dokumen yang digunakan dan dilakukan perhitungan fisik atas barang penerimaan dan dokumen penerimaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.